kemarin juga sudah menjelaskan, berkali-kali saya jelaskan urusan nasab itu ya sudahlah itu ya urusan nasabnya ya semakin dibahas lo semakin mari itu pasti itu ada saja ya. Kenapa? Karena yang dicari itu adalah titik kesalahannya, titik kelemahannya. Tidak dicari apa? Titik persamaannya. Ya, akhirnya apa? Muncul nanti dua kutub. Saya katakan kemarin yang menjadi korban apa? Tetap orang NU, tetap orang Nahdliyin. Kenapa orang Nahdliyin ini, orang NU itu kalau sudah kadung fanatik, aduh itu lo bisa TOT nih, nggak bisa di ini. Kenapa? Karena ya tadi itu kadung ya apa? Ya bahasanya sekarang itu apa? Muhibbin kan deh, pencinta. Kalau sudah kadung cinta ya, bukan cinta itu tidak boleh, tapi kalau melewati cintanya kepada Allah kan bahaya. Iya. Makanya kita selaku santri ini mestinya selaku santri ya harus objektif ya. Kalau ada titik perbedaannya ya sudah cari titik persamaannya. Ketika sesuatu itu ada perbedaan, maka cari titik persamaannya, bukan memperlebar perbedaan. Sekarang kan tidak itu. Ketika ada muncul kontroversi, muncul perbedaan, selalu dicari apa? Semakin beda. Ya. Akhirnya apa? Ya tidak mungkin akan selesai. Ya. Belum lagi ada muncul yang namanya ya kepentingan atau konflik of interest. Ini muncul nanti itu semakin muncul, akhirnya yang muncul adalah nafsu. Ketika muncul nafsu, ya perbedaan yang dilandasi oleh nafsu, syahwat, ingin menjatuhkan, yang satunya ingin menjatuhkan satunya, yang satunya ingin menjatuhkan satunya, kelompok satunya yang muhibbin, yang anti itu supaya ini begini, supaya habis, supaya ya. Nah ini tidak selesai-selesai itu. Makanya saya katakan berkali-kali, yang jadi korban apa? Pakun orang NU. Yang jadi korban siapa? Tetap orang NU. Kenapa? Ya karena orang NU-nya ya kadung cinta banget tuh. Lalu ajeling kanan kiri wis make ya salah ya pakun deh. Ini namanya muhibbin. Bukan muhibbin itu ndak boleh, silahkan muhibbin pencinta kepada ya siapa ya kepada yang dicintai kan itu. Muhibbin itu sekarang kan, Indonesia ini kan tidak selesai-selesai. Ada berapa tahun yang lalu itu apa ya kelompok kampret. Ada dulu tuh kelompok kampret. Wah, kampret yang satunya kadrun, kadal gurun. Nah, sekarang itu habis itu, nggak ada itu. Kita mendengar di media sosial ada kampret, ada kadrun. Muncul sekarang ini. Ya karena apa? Ya karena memang Indonesia ini sasaran empuk untuk dipecah belah. Gitu ya. Sasaran empuk untuk dihabisi. Ya. Umatnya rata-rata ini ya banyak yang awam, yang fanatik buta. Ya. Makanya kita ini selaku santri ya sebaiknya itu yang objektif lah. Objektif itu ya kita harus menempatkan secara proporsional ya apa masalahnya kan gitu. Ya. Makanya kalau saya ini kalau urusan nasab ndak ikut-ikut lah. Ndak ikut-ikut dan ndak mau komen. Karena nanti akan semakin ini. Tapi yang saya katakan kemarin, kalau urusan pembelokan sejarah bangsa, sejarah negara, maka saya sangat berkepentingan untuk juga ikut bicara. Urusan pembelokan sejarah NU, saya juga
sangat berkepentingan. Kalau urusan nasab itu ya sudahlah itu. Toh mau dibahas gimana kalau urusan nasab? Ya, apa untungnya? Kan gitu. Sebenarnya tidak ada untungnya. Kalau menurut saya, tidak ada untungnya bahas nasab. Kenapa? Saya katakan kemarin itu nasab itu hanya fadl Allah, kelebihan. Ya, anugerah Allah. Kita ini dilahirkan oleh ibunya siapa, bapaknya siapa, mbahnya siapa, jujuknya siapa, ya jalur ke atas siapa. Itu hanya fadl aja. Makanya saya sering katakan berkali-kali itu, kita ini lebih penting mestinya membahas nasib daripada nasab. Ya, lebih penting bahas nasib. Ya, bahas nasab cungkir balik itu. Tapi kalau nasibnya itu pas-pasan, ya sama aja. Ya, sama aja itu bahas nasab tapi nasibnya tidak pernah dihiraukan, tidak pernah ibitong lo toman dek remacaran supaya nasib enak, nasibnya nyaman enak. Ya.